Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Arima wujud ad-du'fi minka faqallala a'dada wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdada. Pasal 122. Allah mengetahui kelemahan dirimu sehingga menyedikitkan bilangan sholat, atau ini ditafsiri selain sholat juga gak masalah. Intinya kalau kemarin adalah kalau masih ataf ke sholat, jadi masih berhubungan dengan 121, berarti kan ini bahasanya adalah sholat. Jadi menyedikitkan bilangan atau hitungan rakaat sholat, dia juga mengetahui kebutuhanmu terhadap karunia-Nya sehingga melipat gandakan pahalanya. Allah telah mengetahui kelemahanmu, wahai murid, karena kemampuan dan energi manusia tak akan sanggup menyaksikan penampakan ilahi. Oleh karena itu dia mengurangi bilangan sholat dari yang sebelumnya 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Allah juga mengetahui rasa butuhmu kepada karunia-Nya, karena itu dia memberikan ilmu-ilmu, rahasia-rahasia dan pengetahuannya ke dalam hati seseorang yang sholat. Ungkapan ini ditujukan untuk murid. Jadi yang ilmu-ilmu, rahasia-rahasia ini adalah untuk murid. Untuk selain murid, Allah mengetahui kelemahanmu karena kau malas dan sibuk dengan duniawi sehingga tak sanggup melakukan sholat yang banyak. Allah juga mengetahui kebutuhanmu akan karunia-Nya, oleh karena itu dia memperbanyak pahalanya dengan memberikan sebanyak 50 pahala untuk sholat 5 waktu. Jadi fadilah ataupun bagi selain murid, sholat itu yang 50 itu pahalanya sama dengan yang kita lakukan dengan yang hanya 5 waktu. Itu yang untuk selain murid. Tapi kalau untuk murid, ya di dalam sholat itu kita bisa mendapatkan karunia-Nya, atau kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan rahasia, mendapatkan pengetahuan ketika kita sholat. Yang kemarin dibahas, sholat itu merupakan munajah, sholat itu merupakan pembersih, sholat itu untuk membuka hal-hal yang gaib. Itu bagi murid. Kalau yang selain murid berarti hanya murni pahala. Nah, mengenai pahala diteruskan di pasal selanjutnya, yaitu 123. Mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujud sidqi fihi wa yakfi al murid wijdanus salam. Ketika kau meminta balasan atas sebuah amal, sebenarnya kau dituntut untuk tulus di dalamnya. Sudah cukup beruntung bila seseorang selamat dari siksanya. Jadi tadi gambaran bahwa pahala sholat 50 itu sama dengan pahala sholat 5 waktu itu sama dengan 50. Maka ketika selain murid tadi menggambarkan banyaknya pahala, di sini dijelaskan ketika kau meminta balasan atas sholatmu atau ibadah lainnya, misalnya dengan berharap pahala langsung di dunia dan akhirat, padahal Allah menuntutmu agar ikhlas dan tulus dalam amalmu, Allah akan menyatakan kepadamu bahwa kau belum tulus dalam amalmu untuknya. Kau hanya beramal untuk kepentingan dan keuntungan dirimu. Ketulusan dan keikhlasan adalah kesesuaian batin dan dohir. Sifat inilah yang tidak ada pada diri seorang amil, orang yang hanya beramal secara lahir, secara dohir. Ia memang beramal untuk Allah dan ingin melaksanakan hak-hak ketuhanannya,
Namun di dalam batinnya ia beramal untuk keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat beruntunglah dia bila Allah membebaskannya dari siksa. Jadi tentang pahala tadi, wong sebetulnya kan awake dhewe iso melakukan sesuatu, iso beraktivitas, iso melek tok itu ya karunyane Gusti Allah. Lah iki kok sik njaluk opah lah Mas. Sik njaluk balasan, sik njaluk ganjaran. Jadi di sini secara lahir kita sholat, kita beramal, tapi secara batin kita pingin mlebu swarga kan ngono. Lah iku sik untung-untung ae Allah gak nyiksa lah. Cara gak disiksa iku sik untung-untungan, bahasanya seperti itu. Nah ini lebih beruntung lagi bila orang yang kurang sempurna dalam amalnya itu diberi pahala oleh Tuhannya. Secara langsung maupun tak langsung. Sekiranya ia bertekad dan berniat untuk menyempurnakan amalnya, serta yakin atas keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya di hatinya tak akan pernah terpikir pahala saat ia beramal. Justru ia akan mengikhlaskan amalnya karena Allah, sekalipun amalnya kurang sempurna. Beruntungnya ia tetap terselamatkan dari siksa Allah. Tuhannya akan berkata kepadanya, amal yang kau kerjakan ini tidak layak mendapat pahalaku. Tapi cukuplah bagimu jika kau selamat dan tidak kusiksa. Hikmah di atas sebetulnya adalah celaan bagi para pencari pahala atas amal yang dilakukannya. Ia menjelaskan bahwa sebaiknya seorang hamba menyembah Allah berdasarkan keyakinannya atas kebesaran, ketuhanan dan sifat-sifat rububiyahnya, bukan karena balasan yang akan didapatnya di dunia dan di akhirat. Nah, dilanjutkan dengan makalah Ibnu Athaillah, la tadlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ila yakfi minal jazai laka adal amali angkana lahu qabilan. Jangan mengharap upah atas amal yang tidak kau lakukan. Sudah cukup sebagai balasan untukmu jika Allah menerimanya. Jadi jangan mengharap upah atas amal yang tidak kau lakukan, karena yang melakukan sesungguhnya adalah Allah. Kau hanyalah objek penampakannya. Jika yang melakukannya adalah Allah, betapa lancang kau meminta pahala atas amal itu. Dengan kata lain, pencipta sesungguhnya dari amal para hamba adalah Allah semata. Sedangkan hamba hanya berusaha. Lantas, apakah pantas ia meminta pahala atas amal yang sebenarnya tidak dilakukannya? Cukuplah bagimu jika Allah sudah menerimanya. Maksudnya jika Allah sudah menerima amalmu, Allah tidak lagi meminta pertanggungjawabanmu atas amalmu yang kurang sempurna. Bukan atas amalmu yang tidak kau niatkan untuk mencari pahala. Ilahuna wa ta'ala bisawab. Jadi 123 dan 124 itu adalah bahasanya tadi celaan bagi para pencari pahala atas amal yang dilakukannya. Karena kan akhirnya ngeten. Jadi seolah-olah bahwa kita itu punya kemampuan, bahwa kita itu punya hak lah bahasanya, yang memang Allah menuntut kita untuk sholat, menuntut kita untuk ibadah bahasanya. Yang memang disebutkan pula bahwa ada balasan bagi jamaah itu 27 derajat, bagi orang yang beramal itu balasannya ada mi'atu habbah, ada 100 balasan bagi orang yang bersedekah. Tapi kalau kita sudah murid, jadi kalau kita sudah murid harusnya kita sudah tidak pada level itu.
Karena sejatinya atau hakikatnya ya awake iso obah itu loh Gusti Allah. Bahwa kita bisa melakukan kebaikan itu semua adalah karunia dari Allah semata. Lah wis bahasanya tadi wong modal, bahasanya modal liai kita katakanlah ibaratnya Gusti Allah ini investor lah. Berarti kan sama nih balik no modal tok itu diterima kan si untung-untungan. Yang pada dasarnya modalnya sampean balik memang kan gak jangkep kok. Gak jangkep ikhlas kalau kita pernah bahas yuladu alal fitrah bahwa bayi itu adalah suci. Ketika dewasa bagaimana kita mengembalikan kesucian, kefitrahan itu kan jarang manusia yang bisa. Nah, akhirnya dikongkon ibadah wis sak mampumu, sak kuatmu. Nah, tapi selain murid ibadah sik njaluk pahala, sik njaluk balasan. Jadi diingatkan atau bahasanya dinyek ambek makalah Ibnu Athaillah. Jadi modalmu diterima utawa kamu nyaur itu diterima sih untung-untung. Rasanya seperti itu. Monggo ingkang kirang paham, kirang jelas. Ngapunten nopo pasal 123 124 niki ingkang dimaksud niku istilahnya peringatan damel keterangan pasal 122 khususipun selain murid niku. Oke, betul. Jadi kalau murid harusnya kan sudah tidak mengharapkan pahala, tapi kalau selain murid kan prakteknya ya sik ngono iku. Karena kan murid di sini kan wong kang ngersakake Gusti Allah atau salik lah bahasanya wong sing ngambah dalan, wong sing suluk nang nggone Gusti Allah. Nah, tapi kan seseorang yang belum mengalami apa istilah proses spiritual seperti murid itu kan yo sholat hanya sebatas pamrih, sholat hanya sebatas karena ada alasan, mbok sungkan ambek maratuwa, mbok pengen pamer nang tonggo, mbok pengen pamer serban anyar kan macam-macam. Akhirnya diingatkan dengan dua makalah. Pripun. Ngapunten niki sing bab awal 122 niki kan istilahnya pun Allah mengetahui kepada seorang murid. Kelemahan seorang murid bab awal. Allah mengetahui kelemahanmu wahai murid karena kemampuan dan energi manusia tidak sanggup menyaksikan penampakan ilahi. Niki kados seorang murid niki nggih lek dihubungaken kali pasal sing sak sampun niku istilahipun boten berusaha ikhlas niki sing pasal 1 2 3 24 niku kan kali Allah dituntut supados saged ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Nah niki istilah kados salat kados niku kan khusuk niku kan munggo seorang murid niki kadosnya kan sulit ngoten Gus. Nah napa niki nganti
ngantisipasi supaya seorang murid napa niku nglaksanakaken ibadah niki saged karena kesulitan saged ikhlas, saged khusyuk napa eee, cukup dengan napa niku seakan-akan Allah memperhatikan kula seorang murid niku ibadah napa cekap niku mawon. Pasal 123, pasal 124 ini kan cenderung nang niatan utawa napa tujuan lah Cak Tris. Bukan ke prakteknya. Kalau yang sing kemarin-kemarin sing pembahasannya memang praktek khusyuk dan tidak khusyuk. Minimal ada anak progres ono perkembangan lah. Sholat ketika si cili wis rodok gede saiki wis tuwek. Kudune kan ono perubahan. Nah, ini kan yo termasuk dari tata cara khusyuk juga ketika niati awake dhewe tadi tidak pamrih ngono lho. Kan ngene to ibaratnya. Sing bolak-balik saya utarakan ketika menjelang Ramadan itu loh. Poso itu loh. Biyen awake dhewe belajar poso itu kan ambek wong tua, ambek bapak ibu itu kan mesti diiming-imingi to. Goleke posoe jangkep riyo tak kei hadiah le kan. Nah, tapi ketika wis gede ya sapa sing ngateni ngekei hadiah. Kan secara otomatis kita tahu bahwa itu kewajiban kita. Atau cenderung kalau kita lebih bisa menghayati apa arti puasa itu kan gak ngenteni Ramadan. Sama halnya dengan sholat. Berarti kan ngono ya. Jadi contoh saya alihkan ke puasa tadi. Biar belajar poso seperti itu, pamrih hadiah, lama-lama yo memang ngerti itu kewajiban kita puasa sebagai umat muslim. Nah, akhirnya kan munggah, gak mek poso luwe ngelak tok. Akhirnya poso napa nika? Poso zuhud. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan hawa nafsu. Jadi puasa itu menjadi karakter kita, bukan hanya dilakukan ketika Ramadan saja. Sama halnya dengan sholat. Ya betul. Kan akhirnya apa timbang sopo. Akhirnya tadi lah cek ono KCE lah ya terus. Cek ono KCE lah. Karena yo simple lah. Kita takbiratul ikhram Allahu Akbar. Kenapa kok sing di jero ki tangan kiwa, sing di njaba ki tangan tengen? Karena secara umum yang kita tahu tangan kiwa kan gini perhiasan. Umum lah. Ya ono sing seneng di tangan ada, tapi kan secara umum ndelai perhiasan itu kan di tangan kiwa. Yang menunjukkan bahwa kiri itu filosofi dari dunia dan kanan itu filosofi dari akhirat. Jadi dunyane ndek jerone akhirat. Jadi ketika Allahu Akbar posisi sempurna sendakep yo kudune wis gak donya, ini akhirat.
akhirat ya mang, ya gak kepingin mlebu swarga, ya gak wedi neraka. Karena ikhlas. Pun nggih. Lintune. Ampunten Gus. Ini pasal 123. Ketulusan dan keikhlasan adalah kesesuaian batin dan lahir. Sifat inilah yang tidak ada pada diri seorang. Secara lahir ia memang beramal untuk Allah dan ingin melaksanakan hak ketuhanannya, namun di dalam dirinya, ia beramal untuk keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat beruntunglah dia bila Allah membebaskannya orang ambil orang yang melingkupi sholat ini. Ya dalam pasal ini contohnya sholat. Karena yes kemarin-kemarin kan banyak sekali pembahasan bahwa kelebihan sholat, terus kemuliaan sholat. Yes akhirnya tadi contoh lahir dan batin tadi kan ngono Cak Anto. Jadi kalau seharusnya kan harus sesuai dohir dan batin, lahir dan batin. Tapi kalau amil atau wong sing ngemek trimo nglakoni itu kan batinnya gak ngono. Makanya dikongkon belajar, dikongkon sinau yang pertemuan kemarin saya bahas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kalau kita tahu artinya sholatku, ibadahku, matiku, uripku kabeh mung kagungane Gusti Allah. Kabeh mung krana Gusti Allah. Nah itu kan secara fisik kita bisa, tapi batin kan kadang dolen nang di. Atau bahkan tadi pahala lah bahasanya. Oh tak jamaah cek oleh pahala akeh seperti itu. Atau yang lain lah contohnya. Kalau ibadah yang lain ya sangat bisa, sangat bisa. Yes, poso mau lo Cak. Nah, akhirnya lek hadisnya poso kan yo banyak sekali orang yang puasa itu hanya ya oleh mek luwe ambek ngelak tok. Oleh apa-apa. Ya karena cara sholat mek ngelakoni tok. Mek dohirnya saja, batinnya tidak. Yang memang ini apa? Kenapa contoh sholat itu? Karena kan dari awal dari beberapa minggu yang lalu pembahasannya kan ini ibadah yang rupani kemesraan ambil Gusti Allah. Jadi sholat itu kan akhirnya satu-satunya ibadah yang bisa menjadikan apa? Momen ataupun event nih kemesraan nih hamba ambil Kholik, ambil sang pencipta. Ngoten. Apa malih Mas Anto?
Ngapunten. Pasal 124 paragraf kedua. Dengan kata lain, pencipta sesungguhnya dari amal para hamba Allah, hamba adalah Allah semata. Sedangkan hamba hanyalah berusaha. Lantas, apakah pantas dia meminta pahala atas amal yang sebenarnya tidak dilakukan? Ngapunten. Ini kan pencipta sesungguhnya dari amal para hamba adalah Allah semata. Terus sholat, puasa, itu kan napa seolah-olah Allah semata. Sebenarnya Ngapunten. Atas sholat. enggak, ulangi lagi kata-katanya. Kata-katanya ulang ono. Pencipta sesungguhnya dari amal para hamba. Wis cukup. Pencipta sesungguhnya dari amal. Itu perlu digaris. Perlu ditekankan pemahamannya itu. Jadi itu kata-kata bahasanya hakikiyah ataupun hakikat. Karena kita itu wajib, diwajibkan dan harus yakin bahwa kita itu ada yang menciptakan. Bahwa kita itu makhluk. Bahkan lek gak percaya awake dhewe makhluk kan yo gak normal kan. Normalnya kita itu kan ya kita makhluk karena ada yang menciptakan. Dan akhirnya ya semua yang berhubungan dengan penciptaan kan berarti ono sing nyiptakno. Nggih. Kata-katanya sing perlu dipahamkan itu. Pencipta sesungguhnya. Berarti al-khaliq al-hakikiyah. Ini kata-katanya bal huwa al-fa'il lahu haqiqatan wa innama anta mahallun lidhuhuri. Jadi fa'il ataupun pencipta secara hakiki adalah Allah dan kamu itu adalah hanya tempat untuk lidhuhurihi, bahasanya untuk mengaplikasikan karpe pencipta bahasanya. Lah tujuane utawa karepe sing seringkali disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ataupun ditambah penguat Nabiullah Muhammad, innamal bu'istu liutammima makarimal. Jadi kalau bahas khalik dan makhluk tadi yo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, akhirnya wong iki mau lho, wong segala sesuatunya lho sumbernya kok Gusti Allah. Kok awake dhewe sik njaluk? Opah. Pernah kita bahas atau pernah kita gambarkan, kita analogikan kan ngene to. Jadi awake dhewe iki kan sebetulnya
durung nyambut gawe iki wis dikai bayaran kan sebetulnya itu tuh. Jadi dikongkon nyambut gawe iki mek dikongkon membuktikan nang juraganmu iki awakmu setia ta gak kan ngono. Awakmu ngakoni gak nang juragan. Wis dikei bayaran, wis dikei fasilitas dan lain-lain. Mek dikongkon ngakoni, dikongkon membuktikan awakmu setia gak nang juragan. Awakmu percaya gak nang juragan kan. Nah iki dikongkon setia sik njaluk THR bahasane, sik njaluk bonus. Akhirnya kan itu dikata-katai kan ngono. Diterima tok, diakoni tok. Jadi anak buah itu kan sudah prestasi, sudah wis untung-untungan lah bahasane. Kok sik njaluk balasan. Diterima tok itu wis prestasi. Berusaha setia dan ngakoni. Iya toh? Ini kan logikanya kan ana wong 10 pakai duit 10 jutaan. Sangat tidak mungkin wong 10 iki setia nang aku kabeh. Gambarannya seperti itu. Punten. Pasal 124 menika dalam damel seorang murid napa diangsalaken waktu sholat menika angen-angen damel ngatasi rasa rumangsa ibadah. Ngoten niku napa diangsalaken napa mboten? Cara niki kan kau hanyalah objek penampakannya. Rupaksaninya awak rumangsa ibadah. Dalam rangkaian sholat ngoten niku napa batin diangsalaken napa mboten?